Bang Nandar gantilah, ndak usah jadi guru, dia lebih bagus kata-katanya Nandar daripada dia itu. Serius Loh, kata-kata saya mana yang nggak bagus? Coba banyak, yang mana? Yang banyak. mana? Ya yang mana? Satu aja, nggak usah banyak-banyak. Satu aja. Kait-kaitkan dirimu dengan Yesus itu tidak bagus. Loh, kamu ngaku-ngaku anak Tuhan aja nggak tahu diri, anak manusia ngaku anak Tuhan merasa lebih hebat. Ketika saya bilang saya mencintai Yesus, saya dicintai Yesus, kamu malah iri. NPD kamu itu. Ini mau diskusi apa mau ceramah? Kalau diskusi Saya mau ngajarin waktunya. kamu. Gini loh, nggak usah ngajar, nggak yang penting diskusi juga saya mau ngajarin. Ya udah, kalau Bang Nandar itu mungkin kalau kamu karena sesuai gitu loh. Ya gini brother, kalau kamu tidak mau diajarkan sama saya, kan kamu tinggal pergi. Bang Nandar coba dulu deh, gurumu kayak gini, ada guru kayak gini Kak. Gini loh, saya di sini mengajar NPD, asli NPD. Ayat 17 apa nomor 17? Nomor lah, ayat itu istilah dalam Al-Quran dari kata ayah. Mana ada kitab kau pakai ayat, kitabmu tuh nomor. Orang Yunani pengen pakai ke Arab-Araban ini. Ayat itu bahasa Arab, ayat, ayah. Parah nih NPD itu udah ngerampok istilah Islam lagi. Aduh, ketawa pula dengan bangganya. Mbak, sekali-sekali lah kau masuk gereja biar kau tahu kalau orang mau baca Alkitab atau baca Injil itu tahu itu. Ayat itu bahasa apa? Bukan orang pada hari sahabat itu kan dia. Bukan pada hari sahabat, nggak ada hari sahabat, adanya hari sahabat. Aduh ya Allah, ya Allah, ya Allah. Yang saya tanya itu yang ngomong siapa? Lihatlah hambaku. Tidak bisa comotin itu doang dong. Yang saya tanya itu siapa yang bicara? Bokir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya blogger Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing, yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Dalam genealogi atau ilmu nasab namanya, atau ilmu silsilah itu, seluruh silsilah itu dinisbatkan kepada orang tua laki-laki. Makanya Bani Israel itu disebut cuma 12 orang, sementara Israel atau Yakub itu punya anak namanya Dina. Tapi Dina tidak disebut sebagai suku Israel. Kenapa? Karena memang
suku Israel itu hanya dari laki-laki saja gitu. Makanya nasab itu ke anak laki-laki. Nah, Yesus itu nggak bisa dikatakan Bani Israel. Makanya di Al-Quran dia tidak dikatakan Bani Israel, tapi lebih ke Ibnu Maryam. Dia cuma punya satu orang tua, yaitu Ibnu Maryam. Dia tidak punya bapak dan tidak bisa dikatakan sebagai Bani Israel, begitu. Ya. Baru ini juga pernah juga lihat ini tema pembahasannya bilang Yesus itu ciptaan. Oh iya, Yesus dalam Tesalonika dan Wahyu dia diciptakan. Ya, bagaimana bunyinya itu Tesalonika? Ini Tindir, ayat berapa itu Yesus ciptaan? Dia hafal itu ayatnya tuh. Wahyu 3 nomor 14. Tuh. Ya. Homartus, Hophistos, Ketesias, Tauteo. Tuh. Berarti setara dengan manusia. Abang on cam aja kalau bisa, Bang. On cam aja, Bang. Nanti saya Kayaknya dia lagi rebahan di kasur deh. Oh, ya udah. Lagi rebahan di kasur. Berarti setara dengan ciptaan-ciptaan lain begitu. Ya, dia setara dengan nabi-nabi lainnya. Kasih tema. Nggak ada suara Kak Esti. Suara kakak nggak kedengaran, Kak. Oh, ya. Itu mau bertanya. Kasih saya. tema ini Dinindir, kasih tema di sini. Ya, Oten tema apa? tahu dari mana gitu. Oten tahu dari mana? Baru begini. Kalau dia ciptaan, dia kan apa namanya ini? Apa? Melalui buatan para nabi sebelumnya. Ya namanya nabi-nabi itu ya dinubuatkan lah, masa nggak dinubuatkan? Tidak. Lah, yang namanya nabi-nabi dinubuatkan. Gimana Anda ini? Seorang Siapa nabi yang sama menubuatkan seperti Nabi Musa akan dibangkitkan. Namanya nabi dinubuatkan. Ya, termasuk Nabi Musa. Tuh. Semua nabi-nabi itu dinubuatkan. Oh, Aduh, ini orang. siapa yang menubuatkan Nabi Musa? Nabi yang akan datang dinubuatkan nabi sebelumnya. Nabi yang Ini akan siapa datang yang tuh Iya, siapa yang menubuatkan Nabi Musa? ya nabi sebelumnya lah. Ya, siapa sebelum? Gini loh, substansi diskusi kita ini mending yang bermanfaat, yang fundamental gitu loh. Nah, kamu tadi kan sudah Ini menuju bermanfaat. Yesus Nah, ini bermanfaat. Kok gimana? loh, yang namanya. Jadi yang dinubuatkan itu apa? Kamu tau nggak kayak yang dinubuatkan itu seperti siapa namanya? Anaknya si apa Bang Yondander? Immanuel. Coba kamu tau nggak siapa Immanuel itu? Allah menyertai kita. Kalau Immanuel Yang saya tanya siapa, bukan artinya, ya Allah. Yesus. Kapan Yesus pernah dipanggil Immanuel? Waktu Mana dalilnya? apa nama ini? Dia akan nama Immanuel. Kayaknya di Sekaria 9 ayat 9 setahu tadi. Oten ini kecil kali. Hidup segan mati tak mau. Hidup segan mati tak mau, Bang Anda itu loh. Apa itu maksud? Kecil kali Oten, suaranya dibuat. Iya, gak jelas.
Oh, jelas Min. Duduk dulu bang, buka cam dulu bang, biar jelas bang. Tapi bisa mungkin gelap juga. Buka camnya. Gelap juga terus. Udah sekarang saya balik nanya deh, Anda nih dari tadi bertanya aja nggak ngerti kalian ini dengan diri kalian sendiri lah. Saya tanya gini nih, menurut Anda Yesus itu Tuhan atau bukan? Menurut kami itu Tuhan. Tuhan itu artinya apa? Tuhan itu artinya apa? Yang kita sembah. Iya saya tahu, bukan cuma Yesus kalau gitu yang disembah, batu juga ada yang nyembah, kayu juga ada yang nyembah, roh-roh juga ada yang sembah nyembah. batu. Tidak ada. Ya banyak orang zaman dahulu kalau sembahan itu Oh, gini loh. biarkan orang. Ya Biarkan patung-patung mereka. kan juga batu. Emang patung kamu enggak? Ini kamu lagi gigau ya. Sembahan itu contoh patung batu. Itu sembahan, ada patung Yesus, Itu, Pak. patung batu Iya, Buddha. berarti Nah, itu tunggu dulu bentar dulu. itu kan mereka. Sekarang saya tanya, definisi Tuhan itu kan sembahan, oke. Nah, yang saya tanya, Tuhan yang benar seperti apa? Silakan. Tuhan yang menyertai kita. Menyertai itu maksudnya gimana? Yang menjanjikan Menembus kita keselamatan, dari iblis dosa. juga menjanjikan keselamatan. Yang saya tanya, menyertai itu maksudnya gimana? Lah iblis nyuruh Yesus nyembah dia biar dia dapat biar dia kasih kemuliaan, katanya. Udahlah, kita bahas yang satu-satu nih. Tuhan menyertai itu maksudnya gimana? Tuhan itu yang bagaimana? Masa Tuhan menyertai bilang kamu tuh tadi, maksudnya gimana? apa? Duh, ini orang, kamu tuh kalau nggak ngerti dengan ucapanmu sendiri, mending nggak usah ngomong lah, Ten. Tidak mengerti. Kamu Kalau disertai sudah Tuhan jawab, tuh maksudnya gimana? Kamu tuh Tuhan ada dalam dirimu gitu. menyertai, memberikan nafas hidup, kekuatan. Itu ya semua orang yang bertuhan juga percaya kalau gitu. Yang saya tanya itu Tuhan yang benar itu ciri-cirinya seperti apa? Nah, sekarang yang Yesus itu menjanjikan keselamatan, menebus kita dosa. lah tai sapi menebus dosa juga, berarti dia Tuhan gitu. Tuh nggak tahu dia kan di kitabnya di kitab kamu tai sapi juga menebus dosa. Kamu tau nggak Yesus itu kan jadi korban penebus salah. Sama tai sapi, sapi, lembu, tainya, kulitnya juga jadi korban ditumbal. Loh, ini orang kok hai nih. Lah, yang nyamakan Yesus dengan tai sapi itu kalian. Ih, tidak ada kan Loh. di situ. Gimana? Dulu waktu orang Israel melakukan kesalahan, maka mereka itu harus menumbalkan lembu dan tai-tainya. Kalian menumbalkan Yesus dan tai-tainya. Jadi kalian tuh menyamakan Yesus dengan tai lembu nih. Baru Ya. baru di mana dalilnya itu dengan Nih. tai sapi begitu? Maksudnya tertulis Ini di kamu, mana? iya bentar nih saya kasih data. Ini anti rungkat nggak, Bang Yunat? Nah, tenang Dar. Aman Oni. Oke. Ya. Kamu buka dalam Keluaran pasal 29 nomor 14. Tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Sama kayak Yesus. Tuh gimana ceritanya sekarang? Setara nggak Yesus sama tai sapi? Saya sebenarnya kurang mengerti sih dengan tai sapi itu. Nah, Kamu baca kitabmu Keluaran pasal 29 nomor 14. Di ayat ini, dulu kalau orang Israel berdosa, yang menghapuskan dosa itu adalah tai, sapi, dan daging lembu. Di abad pertama, yang menghapus dosa adalah Tuhan dan tai-nya. Jadi Tuhanmu setara sama sapi. itu di zamannya ini. Iya, zamannya aja yang beda. Makanya zamannya yang beda. Semua dosa. Iya, tapi setara. Fungsinya setara. Yesus dan sapi itu sama fungsinya, sama-sama menghapus dosa jadi tumbal. Loh, Yesus sama. menghapus dosa nggak? Yesus jadi tumbal penghapus dosa nggak? Iya, tapi Nah, lembu di Keluaran 29 ini jadi tumbal penghapus dosa nggak? Ya udah sama, berarti setara. kenapa kok terkenang ke satu-satu ayat? Baca keseluruhan kan? Ya kamulah yang baca keseluruhan, kok saya. Tidak boleh begitu.
Nggak boleh Situ gitu. yang buka dalil, jadi kita mendengar saja. Udah diam belajar aja deh. Udah belajar. Halo Pak Donald, udah kamu belajar aja dulu. Pak Muslim atau non Muslim? Pak Donald Muslim atau non Muslim? Oke Pak Donald turun dulu ya. Lalang hijau Muslim atau non Muslim? Lalang hijau. Teman-teman tau nggak, kemarin aku tuh kajian psikologi ya. Aku mengidentifikasi ciri-ciri orang NPD, dan semua ciri-cirinya tuh persis sama ciri-ciri teman-teman Kristen, tau nggak? Ciri-ciri NPD itu ya, pertama merasa superior, terus menggunakan hubungan kekerabatannya untuk menjadi alasan perlu diafirmasi. Lah kalian tau nggak, orang Kristen nih kalau ketemu kita ngakunya anak Tuhan, itu NPD banget, tau nggak sih? Saya lo anak Tuhan, saya lo anak Theos, saya lo Yahudi rohani. Itu namanya NPD tau. Terus mereka juga bilang gini, kami pasti selamat. Kalian itu kalian itu berani hamba perbudakan, kami anak Tuhan. NPD banget kalian itu lo ya. Dan kalian tau nggak, ini serius loh. Dulu di zamannya Inkuisisi itu ada, itu gara-gara mereka NPD semua, sampai hati nuraninya hilang dan akal sehatnya nggak ada. Makanya dunia kemarin itu zaman kegelapan. Ngapain lipstick saya dibenerin, udah cantik kayak gini, saya nggak kayak kamu. Saya nggak kamu NPD Natalia. Kamu tuh Natalia, si Natalia ini tipikal cewek yang lipstiknya kalau habis makan rusak langsung lipstikan. Saya mah nggak gitu. Saya mah lipstik kalau seandainya rusak ya rusak aja, tetap cantik. Jadi ngaku-ngaku anak Tuhan mereka itu. Saya loh anak Tuhan. Anak apa? Anak angkat, anak kandung, anak haram. Nggak bisa jawab kan? Kalian tuh anak Tuhan, anak apa? Anak rohani katanya. Diangkat nggak sama Tuhan langsung? Hah? Kalian tuh lo nggak tahu malu, serius. Sumpah kalian tuh nggak tahu malu banget. Kalian tuh cuma anak manusia yang lahir kemarin sore terus banyak dosa, terus ngaku dosa kalian ditebus sama Tuhan gitu. Asli, aku tuh bingung banget orang-orang kayak kalian tuh bisa hidup dengan tenang gitu ya. Ngaku-ngaku lagi kalian anak Tuhan. Udahlah ngaku anak Tuhan, terus ngaku-ngaku dia Yahudi rohani, ngaku-ngaku pasti masuk surga lagi. Ditebus sama Tuhan, memang penting banget kalian ditebus Tuhan ya. Tuh aku mau nanya sama kalian, emang kalian tuh penting banget ditebus Tuhan gitu? Kayak kalian tuh kayak siap. Kalau emang Tuhan mau nembus orang-orang yang berdosa, pastilah yang penting buat peradaban kayak Hawking, Isaac Newton, Hitler tuh, ya kan? Mendingan Hitler didatangin Tuhan kalian terus ditobatin, Hawking tuh disembuhin Tuhan kalian tuh, ya kan? Lah Tuhan kalian ngapain ngedebus? Aduh ya ampun, NPD banget tau gak sih kalian tuh orang-orang Kristen. Depan kami kalian ngakunya, nih coba tanya nih si Jola nih. Coba nih NPD nih. Jola, kau anak manusia atau anak Tuhan Jola? Halo Nek, apa Iya kabar? cucu, sehat cu. Cu, Kamu kau anak Tuhan? dengar dulu ya, jelas anak Tuhan. Kamu kan anak Muhammad, si Muhammad. NPD. Iya. Ih, NPD guys ngaku-ngaku anak Tuhan. Anak apa Kamu Jola? itu anak Mamat, bukan anak Allah. Iya. Kamu anak Mamat. Iya, kau anak Tuhan. Mamat anak itu kan apa? udah mati, Mamat udah mati. Ya sama kayak Tuhan, kau pernah mati juga. Kamu kan Sekarang saya tanya, ibaratnya Tuhan ISIS. pernah banyak ngomong aja. Tuh, lakau jeng. Tuh kan NPD banget kan, ngomong jorok, menghujat. Kristen di sini tuh ngomong jorok, menghujat. Rata-rata tuh NPD guys, NPD banget gitu. Kamu siapa? Anak Tuhan. Anak apa? Anak kandung Tuhan. Kalian ngaku-ngaku anak Jokowi aja, kalian tuh bisa kena pasal tahu, pasal kebohongan publik. Kalian ngaku-ngaku anak Tuhan nggak tahu malu, NPD. Parah nih kalian ya. Kok bisa kalian hidup dengan ngerasa anak Tuhan kalian itu? Kalian tuh nggak malu ya? Nggak, serius aku nanya, kalian tuh nggak ada rasa malu gitu?
Halo sang hukum, anak manusia atau anak Tuhan? Anak manusia kalian Tuhanin, kalian anak manusia ngaku Tuhan gitu loh. Itu kelakuan kalian NPD banget. Yesus nggak pernah ngaku Tuhan, kalian Tuhanin. Kalian anak manusia, kalian ngaku Tuhan. Nggak normal kalian itu loh. Kalian itu NPD sayang. NPD itu Narcissistic Personal Disorder, salah satu penyakit kejiwaan di mana orang ngerasa penting gitu. Kalian tuh kayak ngerasa penting banget buat peradaban sehingga kalian tuh ngaku ditebus sama Tuhan. NPD itu enggak serius, NPD banget kalian itu. Kami ini umat Islam nih ya, gue sebagai umat Islam mau alis gue kesini kayak mau lipstick gue kesini kayak gue nggak peduli, karena gue bukan NPD yang perlu pencitraan untuk dianggap cantik, dianggap keren gitu. Karena gue percaya diri. Nah kalian bayangkan Tuhan kalian, nah Yesus sebagai Tuhan menyamar jadi orang untuk melakukan penyelamatan untuk kalian. Nah pertanyaannya, Yesus tuh nggak percaya diri banget sama dirinya, seolah-olah dia nggak bisa menyelamatkan manusia walaupun dia hanya sekedar jadi Tuhan. Jadi Yesus tuh kayak mikir gini ya, saya nggak bisa menyelamatkan manusia nih kalau saya nggak nyamar jadi orang. Artinya dia nggak cukup percaya diri kalau dia tuh cuman sekedar jadi Tuhan. Ketika dia jadi Tuhan, dia nggak bisa menyelamatkan orang. Dia harus nyamar dulu jadi manusia baru bisa nyelamatin orang. Kebayang nggak kalian menuduh Tuhan kalian itu nggak percaya diri dengan dirinya, sementara kepercayaan diri kalian itu berlebihan, seolah-olah kalian itu percaya bahwa Tuhan itu mati buat kalian gitu. Kayak penting banget kalian itu, tuh nggak sih? Kalian tuh sepenting apa sih anak-anak manusia yang akunya anak Tuhan itu? Hah? Kalian itu menghina Yesus, mengatakan Yesus cosplay. Yesus itu kan dikatakan cosplay jadi manusia, seolah-olah Yesus tidak bisa menyelamatkan dunia kalau nggak jadi manusia. Kalian menuduh Yesus itu insecure ya? Hah? Kami anak Indonesia, nah ini nih, kalau kalian mengaku anak Indonesia bukan berarti kalian itu adalah anaknya si Indonesia, tapi kalian itu adalah rakyat Indonesia. Sekarang saya tanya, kalau kalian ngaku Tuhan tuh kalian artinya apa coba? Ayo naik ke sini jelasin. Saya paham itu. Makanya saya tanya, kalian kan ngaku anak Tuhan. Anak apa? Dalam makna seperti apa Karikma Channel? Kalau ngaku anak Tuhan itu harus dijelasin dulu maknanya apa. Coba jelasin. Karena kalian mengaku punya hak waris surga. Karena kalian diajarkan oleh Paulus, kalian itu keturunan Theos yang dimana kalian mewarisi surga. Maka kalian mengaku anak Tuhan. Kalian tuh NPD, orang-orang yang merasa dianggap sama Tuhan dan merasa deket sama Tuhan. Merasa kalian sama Tuhan tuh kayak hubungannya deket, padahal belum tentu Tuhan merasa deket sama kalian. Kalian aja yang ngerasa. Makanya kalian tuh NPD. Coba, kalian tuh nggak ngerasa deket sama Tuhan, sementara Tuhan merasa deket nggak sama kalian. Bukan iri, masa kami mah nggak pernah ngaku anak Tuhan, kami tuh hamba-hamba Tuhan sama kayak Tuhan kalian. Kedudukan saya sama Yesus sama-sama hamba Allah. Kalian melevelkan diri kalian di atas Yesus, yaitu anaknya Tuhan. Ngeri nggak kalian itu? Saya sama Yesus selevel. Kalian pengen di atas Yesus levelnya. Bahkan kalian menganggap kalian itu setara Tuhan kalian. Yesus kalian katakan anak Tuhan, kalian juga mengaku anak Tuhan. Coba, kalau saya mah nggak pernah ngaku-ngaku anaknya Nabi Muhammad, karena di Al-Quran jelas Muhammad itu bukan bapak di antara kalian, melainkan dia adalah Rasulullah. Maka di Al-Quran juga dikatakan Allahu samad lam yalid walam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Maka kami nggak boleh bohong. Saya anak mama saya anak bangsa Indonesia. Artinya apa? Bahwa saya rakyat Indonesia, anak bangsa. Tapi kalian ngaku anak Tuhan, anak apa? NPD, ngerasa kayak penting banget buat Tuhan kalian itu loh. Emang kalian siapa? Emang kalian pikir Tuhan butuh kalian gitu sampai kalian diselamatin sampai Tuhan kalian mati?
Ayo sok atuh, mana dalil Yesus bilang dia pengen mati buat kalian? Mana ayatnya? Ngaku-ngaku Yesus pengen mati buat kalian, kayak penting banget hidup kalian itu ya. Kalian penting gak sih? Penting kalian buat Tuhan kalian. Ayo, mana dalil di mana Yesus pernah bilang bahwa dia mau mati buat kalian? Ayo. Kalau naik komal tuh dibuka atuh mic-nya. Jangan cuman mute naik ke atas atuh, kumaha? Sudah bisa saya bicara? Ya, boleh. Kamu anak Tuhan Baik. bukan? Jadi begini, saudara. Enggak, kamu tuh cuman menjawab pertanyaan saya. Kamu anak Tuhan bukan? Kemana-mana wae nanti nih jadi begini. Kalau sudah dimulai dari begini nih, NPD ini susah dihentikan kalau ngomong, guys. Kalau sudah mulai bilangnya jadi begini, pada mulanya firman bersama Allah, firman jadi Allah, maka Yesus adalah firman yang adalah Allah. Berarti Yesus adalah Bapa? Bukan, pribadinya berbeda tapi satu hakikat. Riweuh, lagi nggak bahas itu. Saya tanya, kamu anak Tuhan atau anak manusia? Anak Tuhan. NPD. Anak Tuhan, anak apa Tuhan? Dasarnya mana? Anak Ayo. angkat. Enggak, Dah. kamu kan mengatakan Narsistik. NPD. Dasarnya Ya, mana? saya- Ayo silakan. Dasarnya oke. Definisi NPD adalah gejalanya adalah Dasarnya Ya, definisi NPD, gejala ini, NPD. Umi, Ripa. Aduh, diam dulu. Kau- Saya mau, kau mendiagnosa biar saya tahu obatnya apa. Kamu itu NPD nih. Gejala Kemampuanmu NPD. untuk menyatakan NPD nggak ada, tapi kau berani. Ada. Berarti Saya otakmu belajar kok. ada. NPD. Nah, profesor aja nggak berani. Orang NPD itu orang bodoh, pengen banyak bicara kayak kamu. Kalau saya Kau mau punya belajar, kualifikasi. ada kualifikasi saya sebagai mahasiswi. Saya belajar psikologi. Ya, Tunjukkan sertifikatnya. loh. Sejak kapan saya harus mengidentifikasi sertifikat? berarti Kita lihat aja bersama, kita belajar. cuma itu aja Ini NPD kemampuanmu tantrum mengarang ini. bebas. Ini Cuma NPD tantrum ini. Udahlah NPD tantrum, gejala Kamu NPD yang nih. tantrum. Cuma itu kemampuanmu mengarang bebas. Oh enggak, Nggak malu. enggak ngarang. Ngapain malu kalau pinter mah? Kayak saya ngapain malu? Nggak nih, malu gejala mengarang NPD. bebas. Pantas saja Iya, diam banyak dulu. orang meninggalkan Iya, diam keyakinanmu. dulu. Nggak ada berapa orang yang ninggalin Islam. Oh, Berapa? kasihan deh lu. Ya udahlah, kualitasmu rendah. Udah diam dulu nih baca nih, minimal saya baca literasi, nggak kayak kamu ngaco. Menilai seseorang harus ada kualifikasinya. Aduh, diam dulu, nggak mesti harus ada kualifikasi kalau belajar mah. Nih. Nah, kalau hanya sembarangan Udah saya diam, bisa. diam dulu nih orang nih. Kamu nih udahlah NPD. Otakmu kos. Iya, otakmu Ngarang yang ada di sini. bebas. Iya. Aduh, turun dulu ya Nyala sama- nih ya teman-teman ya. Narcissistic personality disorder ini dari Halo Sehat ya guys. Baca. Gejalanya teman-teman ya. Nih. Ciri-cirinya apa? Rasa mementingkan diri sendiri yang berlebihan tuh, ngaku-ngaku anak Tuhan. Kayak penting kalian sehingga Tuhan harus mati buat kalian. Rasa mementingkan diri sendiri, ngerasa pasti masuk surga, ngerasa anak Tuhan, diselamatin Tuhan, kayak penting. Terus sering berfantasi tentang kesuksesan dan kekuatan dan kecantikan. Nih, fantasi masuk surga nih. Fantasi masuk surga. Kristen banget gitu loh. Terus yakin bahwa diri mereka lebih unggul dari orang lain. Tuh anak-anak teos ngaku bahwa mereka pasti masuk surga dan penting, mereka lebih superior. Kristen banget nih. Haus pujian untuk menutupi kerapuhan diri. Nih kayak yang tadi, ini cowok tadi, bahkan Paulus nih. Nih Paulus nih, saya tunjukin Paulus NPD nih ya. Saya tunjukin sama kalian kalau Paulus itu memenuhi ciri-ciri NPD, haus, ingin dipuji ya. Kalian pengikut Paulus sama-sama NPD-nya nih. Nih kalau saya nih diskusi itu pakai data. Ini udahlah bacot, pengen pula didengerin NPD. Kalian tuh ngaku-ngaku anak Tuhan, kalian NPD, kalian itu mah Jadi Paulus itu dia tuh pengen banget dipuji, teman-teman. Datanya mana ini? Dasar oten NPD, suka menghayal masuk surga nih. Paulus tuh minta dipuji tuh. Tanya nyaho, baca nih.
2 Korintus pasal 12 ayat 11. Sungguh aku telah menjadi bodoh. Tuh ingat NPD tadi apa? NPD ingat, aku ulang lagi nih. Bentar nih ya. Mouse aku. Nah, NPD tadi apa? Ciri-cirinya? Haus pujian kan untuk menutupi kerapuhan. Mari kita lihat Paulus. Nih NPD-nya banget nih. Sungguh aku telah menjadi bodoh, rapuh banget kan dia. Tetapi kamu yang memaksa aku. Sebenarnya aku harus kamu puji. Tuh NPD. NPD tahu. Sebenarnya rapuh, nggak ada papanya dibandingin orang lain, tapi ngerasa paling penting dan paling pinter dan minta dipuji. NPD. Empati yang rendah terhadap orang lain ini nggak punya empati. Kalian tuh ya, Kristen-Kristen yang ada di Eropa zaman dulu tuh membunuhi orang Yahudi sebanyak 6 juta jiwa. Nggak ada empati. Buktinya kalian nggak punya empati. Kalian kalau ditanya, kalau Israel ngelawan Palestina, mereka yang benar siapa? Israel, karena mereka dikuasai oleh Roh Kudus. Kalian nggak mikirin anak kecil karena kalian nggak punya empati lagi. NPD. Iri dan suka meremehkan pencapaian orang. Tuh Nabi Muhammad, kalian iri sama Nabi Muhammad dan pencapaian kesuksesan Nabi Muhammad, kalian iri. Kalian NPD totalitas, kalian itu NPD berjamaah, kalian itu mah NPD kalian tuh berjamaah atuh. Kalian siapa? Anak Tuhan. Kayak penting banget hidup kalian tuh diselamatin Tuhan. Padahal kalian nggak penting tahu. Kalian tuh entah siapa-siapa. Kalau memang Yesus pengen menyelamatkan dunia, datangin orang satu-satu. Ngapain dia nggak mendatangi Hawking yang bermanfaat buat dunia karena dia pinter? Lah kalian nggak berguna buat peradaban, mengaku-ngaku didatangin Tuhan. Sok penting kalian itu NPD, bener-bener NPD kalian itu. Iya, ngerasa kayak penting banget hidupnya gitu. Tuhan harus rela mati buat kalian, kayak penting banget, serius. Sugiono. Muslim dan Muslim. Muslim. Ya turun dulu ya. Turunin aja, turun. Kayak ngerasa penting buat peradaban, tau gak sih? Sampai ngerasa Tuhan harus mati buat kalian. Emang kalian siapa? Sok penting. Jangan-jangan mereka nggak ngerti NPD. Mereka latih aja. Jelasin. NPD itu adalah penyakit kejiwaan namanya narcissistic personal disorder. Nih ciri-cirinya itu merasa penting, merasa lebih unggul dari orang lain, membangga-banggakan pencapaian dan menggunakan kekerabatan dekat dengan orang lain lalu membangga-banggakan diri. Kalian siapa? Anak Tuhan. Penting kalian? Iya penting sampai Tuhan rela mati buat saya. Saya lebih superior karena saya pasti masuk surga. NPD takut. Tapi tau nggak antum Yunatan Nandar? Calvin. Halo Bang Nandar, gimana kabarnya Bang Nandar? Ini Calvin, Bentar. orang Katolik nih. Silakan Pin, on cam Pin. Ini ada guru saya nih, Uni Riva. Nah, ini bagus nih. Bang Nandar gantilah, nggak usah jadi guru dia, lebih bagus kata-katanya Nandar daripada dia itu. Serius? Loh, kata-kata saya mana yang nggak bagus? Coba banyak, yang mana? Mana? Ya yang mana? Satu aja, nggak usah banyak-banyak. Satu aja. Kait-kaitkan dirimu dengan Yesus itu tidak bagus. Loh, kamu ngaku-ngaku anak Tuhan aja nggak tahu diri, anak manusia ngaku anak Tuhan merasa lebih hebat. Ketika saya bilang saya mencintai Yesus, saya dicintai Yesus, kamu malah iri. NPD kamu itu. Bukan masalah NPD. Enggak, gini loh, atau tidaknya. kamu tahu nggak orang NPD itu? Maksudnya orang gini, NPD itu merasa penting gitu loh. Saya tanya terus merendahkan dulu, orang lain. Saya tanya, kalau seandainya ada orang selain orang Muslim itu, kalau dia disetarakan sama Muhammad, bagaimana menurut kakak? Brother, bagus enggak? Dengar dulu, Nggak bagus, tidak ada kan? satupun, ya Nggak makanya boleh. diam dulu ya. Tidak ada satupun umat Islam yang menyetarakan dirinya dengan nabi-nabinya. Kalian Kristen menyetarakan diri sama Tuhan kalian sendiri, ngaku-ngaku anak Tuhan kalian loh. Nggak tahu kamu itu ya? Kamu itu nggak sadar kamu sendiri udah menyetarakan dirimu sama Yesus. Yesus itu anak Tuhan bukan? Kamu ngaku juga anak Tuhan.
Kamu ini, kamu loh yang anak orang, anak manusia yang nggak tahu masuk surga apa masuk nerakanya ini, menyetarakan dirimu sama Tuhan. Sementara kamu tuduh saya menyetarakan diri saya sama saya. Itu setara dalam apa? Yesus dan saya sama-sama hamba Tuhan. Nih saya tunjukin sama kamu. Lah kamu ngaku-ngaku anak Tuhan setara Yesus. Nih, kamu tuh baca Biblemu yang baik, adek. Saya nih hamba Allah. Yesus itu hamba Tuhan nggak? Hamba Tuhan nih, kamu lihat nih. Makanya kamu tuh kalau seandainya mau diskusi itu pahami Biblemu. Saya dan Yesus sama-sama hamba Tuhan. Yesus mengaku sebagai hamba Tuhan juga. Nah, artinya kami setara. Lah kamu, Yesus anak Tuhan, kamu ngaku-ngaku anak Tuhan, setara dalam hal apa itu? Kalau saya sama Yesus sama-sama menyembah kepada Tuhan yang sama, setara penyembahan kami. Tapi dia tingkatannya lebih jauh tinggi dari saya karena dia nabi. Lah kau ngaku anak Tuhan, dia kau bilang anak Tuhan. Kau yang nyamakan dirimu sama Tuhan. Ini mau diskusi apa mau ceramah? Kalau diskusi saya mau ngajarin waktunya. Kamu. Gini loh, nggak usah ngajar. Nggak yang penting diskusi juga saya mau ngajarin. Ya udah, kalau Bang Nandar itu mungkin kalau kamu, karena kalau sesuai kamu, gitu loh. Ya gini brother, kalau kamu tidak mau diajarkan sama saya kan kamu tinggal pergi. Bang Nandar coba dulu deh, gurumu kayak gini, ada guru Loh, kayak gini Kak. Gini Bang loh, saya di sini mengajarkan kamu itu supaya kamu sadar kamu tuh NPD. Bukan kamu masalah itu yang saya tanya. bukan untuk diajari, untuk diskusi Mbak. Enggak, Bagaimana yang ini diskusi Bang sama Nanda? saya, yang diskusi sama saya harus setara sama saya ilmunya. Saya tanya, kamu sekolah di mana? Nggak penting saya sekolah di mana. Nggak mau saya ngomong sama orang gak sekolah. Kamu nanti kamu sama Yonatan Nandar aja nggak apa-apa. Tapi sekarang saya mau ngajarin orang yang mau belajar. Kalau di sini bolehnya. Kalau cuma ngajar dua. yang benar sih orang mau Mbak. Kalau ngajarnya ngabur nggak mungkin lah. Yaudah, Ya, saya salah. serius. Saya salah nggak? Saya salah. Ya salah lah. Yaudah, yang mana yang salahnya? Yang salahnya ngajarnya nggak benar. Yang mana yang nggak benarnya? Tunjukin. Bisa nggak? Saya kan dari awal saya kasih tahu Mbak. Bisa Aduh, nggak nih Mbak orang. itu jangan samakan taranya dengan. Kalau anda menuduh, berikan bukti. Bu, anda salah. Mana kesalahan saya? Aku memang ngomong. kan Yang mana? Mbak, salahnya yang mana? Mbak, maksudnya kan tadi kan saya sudah bilang dari Salahnya awal. yang mana, brother? Udah nggak usah bertele-tele. Salah. Itu saya bilang yang tadi, mana? Kak, saya bilang tadi, tolong jangan samakan Anda dengan Tuhan Yesus. Yang mengatakan saya saya setara sama Yesus itu dalam hal apa? Kan kamu tadi bilang, Iya apa? saya dengan Tuhan Yesus itu sama-sama Ya. hamba Allah kan? Nah, Yesus hamba Allah nggak? Enggak. Oke, saya kasih datanya ya. Ini anak ini nggak belajar Bible nih. Bukan nggak belajar Bible Mbak, jangan sembarang. Ya, saya kasih kamu data dulu, bentar. Sudah, cariin datanya. Iya, saya kasih kamu data ya. Duh, kasihan banget nih orang Kristen nggak belajar Bible nih. Aduh, parah nih. Nggak usah ketawa dulu deh sebelum saya liatin dalilnya. Nah, teman-teman perhatikan ya. Di mute dulu kamunya, di mute dulu. Nah, teman-teman perhatikan ya, dia mengatakan kalau Yesus itu bukan hamba Tuhan ya. Bentar. Sorry. Nih dia ya. Mari kita perhatikan teman-teman. Ini dia. Waduh, kasihan banget kawan-kawan Kristen nih. Matius, kita lihat dulu. Makanya kamu perlu belajar. 16. Oke, kita lihat nih. Nah, saya mau kamu buka mic. Jangan ketawa dulu, jangan ketawain Bible kamu. Nih, coba baca. Ini buka mic-nya. Buka mic-nya, Dek. Ya baca. Kakak baca di situ, soalnya di sini nggak terang. Ya, ini apa? Perikopnya ini apa? Iya, makanya saya bilang kakak baca. Soalnya nggak Yesus terang hamba dari sini. Tuhan. Iya. Yesus adalah hamba Tuhan. Ini perikopnya. Saya hamba Tuhan juga. Setara nggak saya sama dia? Dia bicara itu dalam konteks apa kakak? Ya konteks apa Saya emang? tanya.
Kok kamu yang Loh, kamu yang bilang kok nanya kamu ke tidak saya. tahu konteksnya? Loh, saya cuman baca ini bahwa di sini dia adalah hamba Kalau Tuhan. tidak tahu konteksnya, anda usah baca. Ya kamu jelasin, Guru ya udah. macam Loh. apa? Loh, saya menunjukkan kepada kamu bahwa di kitabmu tertulis bahwa Yesus adalah hamba Tuhan. Sekarang saya tanya, kalau Yesus adalah hamba Tuhan, saya juga hamba Tuhan, setara nggak kami dalam perhambaan? Iya, tapi tidak pantas lah kamu seperti itu. Saya tanya sekali Itu lagi, loh. Yesus hamba Mm-mm. Tuhan bukan? Bukan. Ini apa ini? Berarti ini salah Bible ini. Iya, dia bicara Oh, itu ini dalam salah. konteks apa? Tetapi Yesus Itu mengetahui maksud mereka lalu menyingkir dari sana. Banyak orang yang mengikuti Yesus dan dia menyembuhkan mereka semuanya. Ia dengan keras melarang mereka. Di sini dikatakan dalam perikop Yesus hamba Tuhan. Coba konteksnya. Dalam konteks apa? Iya, konteks Anda apa? baca Jelas. itu konteks apa? Iya, konteks Anda yang- apa? Nih, lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Berarti Yesus ini hamba Tuhan bukan? Bukan, makanya saya Oh, bilang jadi tadi. ini salah. Teman-teman dengar ya. Inilah kenapa Maka- saya bilang kalian tuh NPD. Kitabnya sudah tertulis Yesus hamba Tuhan, dia bilang bukan. Jadi kita Iya. bingung nih teman-teman. Percaya kepada kitab sucinya atau percaya kepada mulutnya ini? Bingung kita nih lama-lama baca Bible Bukan ini. Ya. masalah itunya, setiap itu firman itu kan pasti punya konteksnya, makanya Iya, kamu kau jelasin baca konteksnya konteks. apa? Ini konteksnya Yesus sama Tuhan. Dek, konteks itu adalah perikop tuh juga konteks. Kok ketawa? Ketawa dia. Konteks adalah judul, itu termasuk konteks. Tekstual apa yang tertulis. Ini judulnya, konteksnya Yesus sama Tuhan. Konteksnya aja adalah Yesus sama Tuhan. Kok kau tanya pula sama aku konteksnya apa, Dek? Iya, itu kan dia konteksnya itu ya. Ketika Yesus itu bicara dengan para pengikutnya itu. Di situ Itu Yesus makanya- hamba Tuhan atau muridnya yang hamba Tuhan tertulis? apanya? Yang tertulis sebagai perikop atau judul atau konteks ayat itu, apakah murid Yesus hamba Tuhan atau Yesus yang hamba Tuhan? Aduh, parah ini orang. Inilah kan doktrin. Tuhan. Inilah Murid- orang-orang NPD, muridnya bener yang teman-teman. Orang-orang NPD itu mereka bodoh tapi nggak sadar dengan kebodohannya. Pengen ngajarin kita ini. Kita yang belajar, mereka mau ngajarin. Sementara sudah tertulis bahwa Yesus hamba Tuhan, dia bilang bukan. Apa konteksnya? Konteksnya aja adalah Yesus hamba Tuhan, Dek. Inilah ciri-ciri orang NPD, tidak sadar dengan kebodohannya, pengen ngajarin orang pula, pengen diskusi pula sama saya. Bukan, maksudnya gini Mbak, maksudnya gini. Ketika Yesus itu berbicara tentang itu keilahiannya ada. Saya tanya Ada sama kamu. manusianya ada. Iya udah, Itu saya loh. tanya sama kamu. Lihatlah itu hambaku yang kupilih. Siapa yang ngomong ini? Gimana? Ulang. Makanya kamu kalau diskusi lintas agama itu pakai Biblemu. Kamu juga siapkan Bible biar kamu juga baca ayatnya. Ini nggak siap-siap. Saya lebih siap daripada kamu loh tentang kitabmu. Ada tertulis dalam kitabmu, dalam perikop Yesus hamba Tuhan. Di dalam itu dikatakan bahwa genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi. Oke. Yang bicara di situ siapa? Lo mau bicara tentang Bible? Oke, gue ambilin Bible biar kau Lu tahu juga. gue ngomong muka lu jauh. NPD banget nih orang-orang ini. Nih, gue ambilin Biblenya. Lo baca Gak sudah cocok situ, lu pakai gue, konten. Bang. Gue lu. Gaya lu jauh. Apa kamu bicara sudah? Coba Saya- kau buka dulu Buka apa? dalam kitab Matius pasal ke-12 nomor 17. Nomor Ah, nih orang 17. NPD, asli NPD. Ayat 17 apa nomor 17? Nomor lah, ayat itu istilah dalam Al-Quran dari kata ayah. Mana ada kitab kau pakai ayat? Kitabmu tuh nomor. Orang Yunani pengen pakai ke Arab-Araban ini. Ayat itu bahasa Arab, ayat, ayah. Parah nih NPD itu udah ngerampok istilah Islam lagi. Aduh. Ketawa pula sekali-sekali- dengan bangganya. Mbak, Heran nih orang sekali-sekali lah kau masuk gereja biar kau tahu kalau orang mau baca Alkitab atau baca Injil itu tahu itu. Tuh, Ayat itu sekali-sekali bahasa lah apa? kau. Ayat itu bahasa apa? Wih.
Apa tadi Kalian yang memang enggak? NPD kalian itu, menghina agama Islam, tapi istilah Islam kalian comot, kalian ambil. Enggak. Udahlah jawab aja, udah baca aja. Baca Dalam yang kitab mana? Matius pasal ke-12 nomor 18, baca. Bentar, aku bukain dulu. NPD memang kalian itu loh. Matius ya. Diajarin malah nolak sama Buddha Gembala. Bukan nolak nih. Ajarnya gue juga nggak jelas. Loh, Apa mau diterima? tadi ku tunjukkan kau bahwa Yesus itu adalah hamba Tuhan. Kau bilang nggak jelas, berarti kau bilang Bible kau nggak jelas, Dek. Ada-ada aja loh. Matius. NPD-nya tuh NPD akut mereka ini loh. Ngaku anak Tuhan, padahal anak orang. Ngaku deket sama Tuhan, entah iya entah enggak. Diakui sama Yesus juga kagak. Merasa selamat masuk surga, kelakuan kayak Dajjal. NPD kalian itu serius. Parah. Yang bicaranya itu lebih dajal daripada yang disebutin. Biasanya dajal itu bicaranya tetap dajal gitu. Nggak Dajjal mungkin artinya kan apa? setan. Nggak Dajjal mungkin dibilang setan. panggil manusia. Oh, parah ini orang. Paling setan itu panggil dengan setannya. Dajjal dibilang Begitu, Mbak, ya? setan pula. Tersinggung Dajjal sama lu. Dajjal tuh lebih tinggi ke setan. Dajjal itu kualitas keiblisannya lebih tinggi daripada setan. Minder setan dibilang dikatain Dajjal. Kau pun nggak ngerti bedanya Dajjal sama setan. Biar- Udah banyak ngomong, kau nggak ngerti apa-apa. Biar- Udah, kau baca aja kitabmu itulah. Ngomong tapi kayak Bentar, mencret. Len. Dek, mending tuh nggak usah ngomong lah kalau nggak ngerti apa yang kau omongkan, Dek. Bukan nggak ngerti, Mbak. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Udah baca-baca kitabmu dulu, Dek. Bentar. NPD akut kawan-kawan kita ini ya. Matius tadi ya. Iya, Matius 12 nomor 15 sampai 18. Matius 12. Coba. Kali aku nguap ya. Kenapa? Tahu nggak teman-teman, salah satu implikasi orang-orang MPD itu pertama jahil berjamaah, kedua Lo buka tidak Alkitab apa di HP itu? nggak ada urusannya, kau buka aja kitabmu, kau baca sudah. Kok sibuk kali kau mau aku buka pakai laptop, kayak apa urusannya? Yang penting kau baca di kitabmu, bener nggak itu ada ayatnya? Lu lalu lagi lu, muka lu jauh, udah jawab aja, hahe. Nih. Baca dalam Matius pasal 12 nomor 18, ya udah baca. Ini 12 nomor 18. Itu paha lu kelihatan tuh, kelihatan lagi Bukan korengnya. sembarang ini. Merusak Koreng. mata ini. Lo yang ada koreng. Gak ada gue. Dah. Matius 12 nomor 18 baca. Bentar. Ini aku cariin ke bawah. 18, Lu pakai ini, pakai hot 19. pen lu. Cowok pakai Enggak. hot pen lu. Ah, parah. Sembarangan NPD lu. emang nih. Lu pakai cangcut doang barusan. Ah. Merusak peradaban lu Udah lanjut baca lagi, Dek. Lu tuh yang ada aja lu, baca tuh. Baca tuh Matius 12 nomor 18, baca lu, muka lu jauh, baca. Nah, Kitab ini suci kan. diletakin di paha yang berkoreng pula. Aduh, Nih. memang gak ada adab ini orang. Baca Nah, kuat-kuat. ya. Ini ya. Baca. Yesus. Anjingnya lagi diliatin. Bentar, lagi putar kamera sembarang. Aduh. Gue bacain ya. Ya bacain. Kalau Ngapain lu ngeliatin helm lu yang harganya biasa itu kecuali helm mahal lagi. gue bacanya dari Yesus menyembuhkan itu kan konteksnya itu dari atas. Katanya lu semua mau ya. liatin kitab lu, ngapain muka lu yang diliatin?
Apaan Kan lu? disuruh baca. Iya, tapi kitabnya kita lagi nggak butuh muka lu jauh. Itu kitab lu tunjukin, gih. Unjuk atuh. Kumaha tah? Ah, parah masih Kelvin ah. Suamiku lagi tulisannya. Suami Lihat lu nggak? Tuhan. Serius? Yesus suami lu? Parah nih NPD akut ini. Lu laki, coy. Yesus laki lu? Parah Lihat nggak? Apa? Baca 18. Disuruh. Aduh, muka lu jauh. Nah, nih. Nggak Baca. kelihatan, kameranya nggak terang, coy. Ya udah lu baca aja udah. Ya Allah. Baca ya, gue baca dari awalnya. Yaudah baca. Nah, biar paham nanti ya. Ya. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sahabat. Itu kan dia Bukan sambung pada ke- hari Sahabat, nggak ada hari Sahabat, adanya hari Sahabat. Aduh ya Allah, berat cobaan gue. Nih. Nggak ada hari Sahabat. Lu pikir hari apa Sahabat? Hari Sahabat adanya. Gue bacain ya. Lu baca ayat berapa? Pasal berapa? Kitab berapa? Kitab apa? Alamak. Nih. Lu baca kitab apa? Ya Allah. Oh, Tuhan tolonglah, aku sedang Lihat nggak? bingung, pusing kepalaku memikirkan Oten. Disuruh baca tapi dia sok keren. Baca kita Matius deh. Aduh deh, ya Allah. Dengar dulu, saya bacain ya. Setelah Matius. pergi dari sana, Yesus Itu pasal keberapa, Dek? Aduh ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya pas, Allah. ya dia kan dari 9 baru turun ke bawah. Mama tolonglah, aku sedang bingung. Dengar nggak? Pusing. Pasal 12, Dek. Anda bisa hanya mau ambil saja dari tengahnya, Mbak. Dia harus Yang gua membaca tanya dari tuh pasal awal. kedua. Kan itu beda perikop. Perikopnya kan udah beda itu. Ini beda perikopnya, tapi kan dia sambung, Mbak. Nggak bisa kita mengertinya cuma satu ayat doang, kan? Bagaimana caranya kan gini? Bagaimana cara kita memahami mana kepala doang, kakinya enggak? Mama tolonglah. Kan nggak aku masuk akal tuh. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Yaudah, aku baca. Bacanya kan harus lengkap, Mbak. Nggak bisa Aku hanya baca. copot satu ayat. Baca lah sayang. Wah, makanya aku bacain. Baca lah. Tenang. Aku bacain. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadah. Ya. Disitulah ada seorang yang mati. Sebelum tangannya, mereka bertanya kepadanya, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sahabat? Itu Hari Sahabat. konteksnya- Ya Allah, ya Allah. Ya. Diganti lagi. Nggak ada hari Sahabat. Adanya hari Sahabat. Ya, hari Sabat. Soalnya, terus Bagus. itu kan konteksnya dia itu masuk rumah ibadah untuk penyembuhan kan. Itu konteksnya. Makanya dia terus menyembuhkan orang pada hari Sahabat. Hari Sabat. Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, jikalau seseorang dari antara kamu mempunyai seekor domba dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sahabat, Hari tidakkah Sabat, boy. setengah mati gue sebutnya R-nya? Gak ada R di situ, boy. Gak ada R, boy. Hari Sabat. Sabar. Nah, lanjut nggak? Itu konteksnya dia itu kan dia menyembuhkan orang ya, itu konteksnya.
Iya. Nah. Lanjut nggak? Lanjut. Hmm. Lalu kata Yesus kepada mereka, ulurkanlah tanganmu, dan ia mengulurkannya. Luar biasa. Dek, Hmm. saya minta kamu tadi itu baca di perikop yang mana? Iya kan, dia harus bacanya itu, nggak bisa baca cuma satu doang kan? Iya, tapi kenapa lu nggak baca yang ayat ke-15-nya, Cong? Kan itu kan ke bawahnya. Ya baca. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka, lalu menyingkirlah dari sana. Nah itu, makanya dia lanjut ke ayatnya ke-15. Banyak orang-orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka. Itu kan. Itu ayat berapa? Itu ayat 15. berapa yang kau baca? Ayat berapa yang kau baca? 15. Coba. Ya, lihat. baca yang ayat 15, coba baca. Nah, banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Nah, itu konteksnya menyembuhkan ya. Iya. Terus? Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dengar nggak itu? Paham nggak itu? Ya, Nubuat. baca ya nubuat. Itu kan sudah dinubuatkan. Ya, udah sekarang Bunda nanya sama kamu ya, Nak. Ya, oke, siap. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih. Siapa itu yang bicara? Siapa itu yang bicara? Aduh, anting aku jatuh. Ayat mana? Itu yang 18-nya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih. Siapa itu yang bicara? Oh, yang 18. Lihatlah hambaku yang kupilih. Ya, itu kan. Tapi jangan sampai situ doang. Saya mau nanya itu Biar yang bicara siapa? mengerti. Ya. Nah, itu kan Nabi Yesaya kan? Tuh, Ya. tuh, Nabi Yesaya. Berarti Yesaya itu Tuhan, karena dia punya hamba. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi. Siapa di situ yang bicara bahwa lihatlah, terus ke bawah. yang saya tanya itu Terus ke bawah doang. dulu. Jangan cuma satu doang. Iya, saya Terus tanya baca itu sampai yang di bawah, baru yang kau saya mengerti. tanya itu yang ngomong siapa? Lihatlah hambaku. Nggak bisa kau comotin itu doang dong. Yang saya tanya itu siapa yang bicara, Bokir? Iya, makanya kau bisa tahu itu kan, baca semua ke bawahnya. Udah diam dulu kalau di situ ya. Udah diam dulu ya. Atau ada yang normal nih. Sinang gatulu, tulung gatulu. Halo Michael. Diam kau dulu, Dek. Ya. Michael Muslim atau non Muslim? Non Muslim, saya Kristen. Oke. Tolong bantu saudara Anda dulu. Saya cuma mau nanya satu hal aja. Yang bicara dalam kitab Matius pasal 12 nomor 18 itu berbicaranya begini nih. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih. Ku di situ siapa? Nah, Ibu perhatikan. Perhatikan di ayatnya yang di sana ayat 18 lah. Ini nubuatan
pembuatan Tuhan kepada Nabi Yesaya pada di Perjanjian Ya. Lama. Kalau kita baca di Perjanjian Lama, nah ibu lihat Ya, di situ saya itu tahu, suara Tuhan saya kepada tahu itu Yesaya nubuat. tentang Nah. nubuat yang akan disampaikan Ya. kepada akan datang. Yang disampaikan di sini akan datang orang yang diutus yaitu Yesus. Nah, Ingat berarti itu. Yesus di situ Nah, hamba Tuhan nggak? Nah, di sini lihatlah Lihatlah, dengar dulu, Itu lihatlah hambaku yang itu hambaku. kupilih, Hamba yang itu siapa? kukasihi. Aku Ini itu siapa? nubuat. Coba jawab. Ini Iya, nubuat saya tahu. Ya Allah, saya Iya, tahu ini kalau itu nubuat nubuatan. sebelum Tuhan Yesus hadir. Nah, sekarang saya tanya. Dinubuatkan kepada Yesaya. Jadi Iya, saya kelahiran tanya. Tuhan Yesus ini sudah dinubuatkan sebelum dia lahir. Iya, yang saya tanya, ku itu siapa? Hamba di situ siapa? Ku itu merujuk kepada siapaku? Inilah hambaku. Siapa aku di situ? Yang mana yang maksud ibu? Inilah hambaku. Itu kan nubuatan. Siapa Ya. aku di situ? Aku tuh siapa? Sekarang ibu, di sini menunjukkan kepada Yesus, tetapi Yesus sebagai di sini 100% hadir sebagai 100% manusia, tetapi dia juga 100% Allah. Yang saya tanya, inilah hambaku. Aku di situ siapa? Sabar. Sinang betul. Allahu Akbar. Takajui ambo, takajui ambo, ha, takajui bundo nak. Takajui, bundo takajui, yo anak, oh bundo Nah. takajui apa? Siapa di situ aku? Lihatlah, itu Lihatlah. hambaku yang kupilih. Siapa di situ aku? Ini nubuat. Iya, Yang di- saya tahu. Ya Allah, diulang-ulang mulu nubuat. Saya tahu kalau itu nubuatan Yesaya, dan bahkan saya tahu ayatnya di mana. Bukan nubuatan Itu- Yesaya. Ini nubuat itu yang nubuat dinubuatkan di kepada dalam Yesaya. aduh ya tentang Allah, ini orang nanti akan datang ini kelahiran apa sih? Tuhan Yesus. Yang saya tanya itu, dengar, saya tahu yang kamu jelasan itu, saya udah nangkap. Itu nubuatan yang dikutip dalam kitab Yesaya tentang kelahiran Yesus, betul? Nah, di dalam nubuatan itu Yesus di situ sebagai aku atau sebagai hamba? Di sini kalau kita bilang konteksnya Yesus sebagai hamba, dia bisa menjadi manusia, bisa juga Ya udah. 100% Tuhan. Ya udah, kalau begitu dia hamba Mengerti bukan? konteks itu dulu. Aduh Majang, saya tanya, lihatlah itu hambaku. Berarti aku di situ Yesus dan hamba adalah Yesus. Berarti Yesus hamba dirinya sendiri gitu. Tidak. Dia sebagai manusia. Makanya kamu jawabnya yang jelas lah. Oke. Inilah hambaku. Aku di situ siapa? Jawab. Aduh, NPD Nah, di berjamaah. sini aku di sini. Nah, dengar. Di sini aku di sini menunjukkan kepada Yesus. Nah, sekarang Berarti yang dengar. ngomong di situ Yesus. Yang hamba siapa? Oh, Yesaya jadi tentang Firman yang kedatangan berbicara. Yesus. Oh, jadi Iya. yang bicara itu Firman. Oh, ingat teman-teman ya, yang berbicara di situ. Apa nih orang katanya iya tapi bukan. Yang benar yang mana? Lihat, ini maksudnya ibu mengerti ini dulu. Lihat. Aduh. Itulah Dengar ya, hambaku. kau jangan Di ngejelaskan sini apa yang yang udah kupahami. dimaksudkan itu suara Tuhan kepada Yesaya yang menubuatkan tentang kedatangan Tuhan Yesus. Nah, di sini hambaku dimaksudkan di situ Yesus, tetapi Yesus di sini kalau kita bicara dalam konteks Yesus, itu bisa 100% Tuhan dan 100% manusia. Di mana tertulis Yesus 100% Tuhan dan 100% manusia? Coba, yang pertama di sini kalau kita bicara belajar tentang kita memahami. Aduh, Majang 100% yang mana onde manusia dia bisa mandela. merasakan Memanglah apa, bisa gilo merasakan- kalian kesadu-sadu. Gilo, asli gilo kalian. Oh. Yang saya tanya itu ada perkataan Tuhan. Lihatlah, itu hambaku. Yang bicara di situ tuh Tuhan yang mana? Tuhan Bapa, Tuhan Anak, atau Tuhan Roh Kudus? Gitu aja nggak ngerti. Payah. Ini Tuhan, Bapak bicara maksudnya ini Allah. Nah, menyampaikan Bapak bicara firman-Nya tentang kepada siapa? Yesaya. Bapak bicara tentang siapa? Tentang siapa yang akan datang siapa? Hambaku itu siapa? Yesus kan? Iya. Nah, datang nggak Yesus sebagai hamba? Terjadi itu.
terjadi. Nah, di sini maka jam dulu kau. Maka kalau kau bilang Yesus itu hamba, berarti Yesus itu punya Tuhan, yaitu Bapa. Maka Yesus adalah hamba Bapa, setara sama aku. Aku juga hamba Tuhan, dia juga hamba Tuhan, samalah kami. Nah, dari mana aku bilang aku menghujat itu? Mbak, sekarang itu kan dia bicara itu dalam konteks dia sebagai manusia, sebagai daging. dia Saya bicara tanya, sebagai konteks dia Yesus itu sebagai hamba Tuhan manusia. bukan? Yesus itu hamba Kalau Tuhan kau bukan? tidak paham konteks, makanya saya bilang kalau konteksnya kau kali. tidak paham itu Konteks sama aja apa bohong. konteks? Arti konteks apa deh? Arti konteks itu apa? Dia berbicara ketika dia kan Arti itu daging konteks, manusia. Arti konteks adalah Makanya saya bilang dari oh my tadi, god, oh my coba god. kalau Oh Mbaknya my god. paham, Arti konteks apa, baru Dek? bisa kita Saprul. jelasin. Saprul. Bagaimana- Arti konteks. bagaimana my- itu mbaknya Udah, itu diam, cukup udah, tanya udah, satu udah, ayat. udah. Sekarang saya mau tanya sama Mbak dulu. Sudah selesai itu. Muhammad melakukan yang seperti Mbak lakukan ini atau tidak? Enggak lah, saya kan Enggak. bukan nabi. Masa Nabi Muhammad ke TikTok kan? Ya enggak lah. Maksudnya Kan enggak ada TikTok. tidak ini. Maksudnya Muhammad suka nyerang-nyerang agama orang kan tidak? Oh, Saya tanya ini. saya Tidak lah. yang nyerang agama orang siapa di sini kok ngerasa diserang? Kamu Maksudnya ngerasa diserang. seperti yang Mbak ada lakukan sekarang ini. Saya mau tanya Oh, Nabi dulu. Muhammad nggak pernah TikTok kan? Nggak ada TikTok. Bu. Ya, tidak, maksudnya tidak pernah berbicara atau singgung-singgung. Oh, ada ketika Nabi Muhammad mengatakan telah kafirlah orang yang menuhankan Isa Al-Masih. Ada, jelas itu mah. Terus adakah tidak dia berbicara untuk menyinggung atau menyinggung perasaan orang lain atau berbicara yang menyakiti Tidak orang lain? pernah dia menyakiti orang lain, tapi orang yang tidak benar tersakiti. Nah. Sama kayak saya nggak nyakitin orang lain, tapi orang nggak benar kayak kalian tersakiti. Curhat. Terus pula. kenapa kamu melakukan Enggak seperti yang disakitin mbak. Maksudnya Nggak kamu berbeda melakukan juga. hal yang tidak Satu-satu dilakukan lah. oleh Muhammad. Aduh, kalian ini memang merepotkan ya. Satu-satu lah dulu. Yang mana dulu mau ku hadapi ini? Ya, Michael atau maksudnya- apa-apa? Kenapa kamu tidak melakukan yang seperti Muhammad lakukan? Loh, saya melakukan seperti yang disuruh untuk ila sabili rabbika bil hikmah, sampaikanlah dengan cara hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiasan. Saya baik kok sama kalian kok. Buktinya saya sadarkan kalian kalau kalian itu menyembah kepada hamba kok. Kok kalian Apanya yang Gimana? sadar mbak? tuh Yesus Mbak ini hamba sadarkan- Tuhan nih. Kamu baca perikopnya nih, Yesus hamba Tuhan. Kau bilang Iya, Yesus saya tahu. hamba Tuhan. Itu- Terus Itu perikopnya Iya, dia- memang seperti begitu, tapi nah, isi tunggu dulu, konteksnya berbeda. Michael, si ini kawan kau Kristen ini bilang perikopnya bukan Yesus sama Tuhan. Kau marahin dulu itu, penipu itu. Dia telah merubah-rubah firman Tuhan. Itu memang perikopnya itu Yesus hamba Tuhan, tapi isi dari teksnya itu tidak seperti tunggu. begitu. Michael, bukan aku yang menghujat. Kawan kau ini yang bilang itu perikopnya bukan Yesus sama Tuhan. Berarti kau bertengkar dulu berdua, jangan aku kau aja. Bukan saya bilang bukan Kalau itu kita berikutnya. bicara begini Itu Ibu, kalau kita konteksnya bicara itu, dari saya sisi bicarakan manusianya, konteksnya. oke lah kita bilang dia hamba Tuhan. Tetapi kalau dari sisi kealahannya, dia bukan hamba Tuhan, tapi dia Allah. Apanya yang Dengar Allah? itu dulu. Tunggu, Michael, Sekarang diam saya dulu tanya. satu-satu dulu. Michael, apanya yang Allah dari diri Yesus, Michael? Sekarang saya mau tanya, kenapa kita bilang dia Allah? Saya Karena tanya dia- apanya dia- yang dia- Allah dia. dari diri Yesus. Ribet banget lu, Michael. Oke, Tanya gitu saya doang. kasih tahu. Apanya? Dia bisa mati dan bisa bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke surga. Oke, berarti yang sekarang mati saya dan tanya. bangkit. Bentar dulu. Berarti kalau yang mati dan bangkit, berarti itu adalah Tuhan gitu. Iya, karena dia Tuhan, dia Yaudah. sebagai Diam manusia dia dulu. bisa Diam dulu. Loh, belum Orang yang mati selesai, dan saya bangkit, jelaskan. orang mati dan bangkit kan Tuhan kata lu. Berarti orang-orang kudus itu semua Tuhan gitu. tidak seperti begitu. Lah katanya orang yang mati dan bangkit itu Tuhan, gimana sih? Nggak jelas nih kalian mah. Loh, ini kan kita bicara tentang konteks Tuhan Yesus di sini. Kenapa Ibu kaitkan dengan kontak orang artinya lain? apa sih? Loh, Aku Ibu dari ini tadi kenapa kok sih? kalian berdua ngomong Jangan kontak-kontak. bicara sesuatu yang mengikat kita ke Iya, arti kesalahan. kontak apa? Lu Yang kesalahan lurus kau saja, yang Ibu, ngomong kamu. kok. Kasih Kalian lurus, berdua kamu ngerti ini nggak sih arti guru kok. kontak? Kamu guru ke pengajar kok seperti begini, otaknya seperti begini. Tidak Rifan. seperti Saya begitu. kenapa otak saya? Untuk Otak saya memahami kelihatan. kitab orang itu. Rifan, Otak saya kelihatan. makanya saya Aduh. bilang Rifan. Anak domba, kalian tuh Makanya diam saya- dulu. Saya tanya konteks artinya apa? Ajarin Iya, saya dulu konteks. bagaimana anak ayam? Aduh, saya nggak pernah dikatakan anak ayam di agama saya. Anak domba itu kalian kan ngaku anak domba. Saya tanya konteks makanya apa? itu, Aduh, ya makanya itu. konteks artinya apa? Aduh, susah nih oten-oten NPD ini. Konteks artinya Jangan apa kau konteks? potongin Aduh, kalau Majang. orang lagi ngomong. Ya dipotong lah lu abisnya ditanya apa, jawabnya apa? Konteks artinya apa? Tidak bisa kita ngomong Yang gue itu tahu hanya kontak potong lens. Gue sepotong. tanya konteks artinya Itu. apa konteks?
Kontek, woi, kontek artinya apa? Kontek artinya apa? Duh, parah nih Oten. NPD. Konteks ya, ketika dia mau bicara itu untuk apa itu, kan gitu. Judul apa? Ketika dia Seperti berbicara yang- itu untuk siapa apa yang itu dikatakan konteks. tadi saya Oh itu. my god. Kau dengar dulu. Pantas salah kalian Kristen. Udah dah kau jadi Kristen aja ya. Udah tunduk. Kau dengar dulu. Nggak mau aku dengerin kau. Pantas kau jadi Kristen udah. Aduh. Kontek adalah ketika dia mau berbicara untuk jadi apa? Aduh, kontek. Ini gara-gara kontek nih kalian tersesat nih. Parah. Ayo, halo Albert. Halo. Ya Bapak, silakan Pak mau menanggapi Pak. Yesus hamba Tuhan. Ya, Yesus sama Tuhan bukan? Iya kan, ini kan penggenapan kitab Yesaya ya, Pak 2. Iya, berarti tergenapi ya Pak? Iya, tetapi kan itu kan nubuatan. Kalau Iya, nubuatan terpenuhi nggak nubuatan itu? Tidak mungkin langsung dibilang Tuhan akan datang. Iya, maksudnya gini loh Pak, kalau Tuhan menubuatkan, Ini ya, Bu, inilah yang hamba hambaku. itu- Jadi nggak hambanya datang? Jadi nggak hamba Tuhan datang? Hambanya itu lihat ayat 18 ya. Hambanya itu kedagingan dosa ya. apa lah aku Dengar sehari dulu. ini? Hambanya Aku itu cuma tidak- nanya, ketika Tuhan kau menubuatkan inilah hambaku, kepadanya aku berkenan. Si hamba itu muncul nggak si hamba itu? Tetapi sini hamba itu lihat tuh, hamba itu besar. Yang ku tanya itu ketika dinubuatkan inilah hambaku, kepadanya aku berkenan, terjadi nggak itu? Tergenapi nggak itu? Muncul nggak hambanya? Tergenapi. Nah, muncul nggak hambanya? Ya, Siapa hambanya? kedagingannya itu. Kedagingan itu dagingnya aja yang hamba, dagingnya doang, tulangnya nggak? Iya, karena Tuhan itu kan roh, tidak bisa. Ya, makanya dibuat jadi di ayat- dagingnya dengar, aja yang dengar. hamba, tulangnya Dengar bukan, kamu. tai Di mana- ginjalnya bukan. Baca Oh, di ayat 18. Baca di ayat 18. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasih, yang kepadanya jiwaku berkenan. Mana ada Terus? manusia masuk jiwa Tuhan? hah? Jiwaku Apa berkenan. ini? gitu, Tuhan. Apalah kata Kamu kalian, Bang? baca, jiwa Tuhan itu berkenan di dalam Iya. daging itu. Iya, jiwa Tuhan berkenan. Tuhanmu punya Di dalam jiwa. daging. Di Nah, dalam masuklah daging. jiwa Tuhanmu ke dalam daging manusia gitu, numpang Memang dia. Tuhan itu tidak bisa Oh. kelihatan roh dan firman. Oh, berarti Yesus itu daging manusia yang kesurupan Tuhan. Bukan daging. Daging bukan berarti harus manusia. Daging itu ya daging. Kalau Ya, di jadi kitab aslinya kalau daging. Yesus itu daging apa? Daging. Daging apa? Roh yang dari roh menjadi Yesus itu daging apa? Kok malah ngebahas roh? Lupa. Yang saya tanya, Yesus itu daging apa? Ya daging lah. Ya daging Mau apa? daging apa? Cuma menyerupai manusia dia. Iya daging apa Pak? Daging manusia atau daging babi Pak? Aduh parah nih Oten nih, serius. Sumpah gila, hari ini gua mimpi apa? Aku bisa ketemu sama kalian ini mending. Menyerupai manusia. Kamu nih kok payah menyerupai Nah, manusia. daging manusia bukan? Dagingnya Yesus tuh daging manusia atau bukan? Menyerupai manusia. Yang bener nih gua pacaran tadi harusnya nih. Sayang. Harusnya gua pacaran Ya. nih gara-gara Yonatan Nanda Kamu nih itu tidak nelfon-nelfon. akan bisa melihat Tuhan. Dia kan roh dan firman. Yesus itu roh bukan? Yesus itu firman. Kamu tahu Yesus nggak itu roh bukan? Ya Allah. Iya, dia roh yang menjadi daging. Kamu tahu nggak? Oke, berarti dia roh yang jadi daging. Berarti Dengar dia ya. sudah bukan roh lagi. Dengar kamu ya. Mak, Roh itu satu tapi tak terbatas. Misalnya Yesus dia itu bisa berada di dalam di empat ke tempat pun bisa dia berada dalam Ya waktu udah. bersamaan. roh itu, Yesus itu roh yang keberapa? Kamu itu kan namanya tak terbatas itu roh yang. Iya, tak kalau terbatas. gitu Yesus itu roh yang keberapa? Aduh kacau. Oke, berapa? Iya, dia sendiri juga, dia juga itu. Katanya rohnya banyak, nggak terhingga. Kamu tahu nggak arti roh? Roh itu satu Tak terhingga terbatas itu tak terbilang, iya, tak terbatas. Nah, Nah. kalau gitu ketika Yesus adalah manusia, di dalamnya ada roh Tuhan nggak? Iya adalah. Dibatasi Jiwa daging roh. nggak itu? Dibatasi daging nggak? Mana? Dibatasin daging mana? Ya makanya dia terpisah. Jadi roh Yesus sama dagingnya terpisah. Aduh Makjang, lagi-lagi deh. Kamu nggak dengar di Bapa itu? Bapa itu kan pertama Bapa sang sumber. Jadi Yesus nggak punya roh Tuhan.
Bapa itu kan sang sumber roh dan firman. Yesus punya roh Tuhan nggak? Dengar dulu, roh dan firman ini menjadi terpisah dengan menjadi anak Allah, itulah dengan anak Bapa itu jadilah Aduh, ini Yesus Kristus. Bedakan Coba, Yesus Kristus. Apa coba ibu bedanya? buka. Apa Dengar. bedanya? Pernah enggak kamu baca Yohanes 17, kata Yesus Kristus gini? Ya, peliharalah Ibu mereka baca dalam Yohanes 1 namamu. pasal 1 Ya, dulu. peliharalah Biar mereka tahu. dalam namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Bentar dulu. Pernah enggak kamu baca? Assalamualaikum Ustadz Kay. Waalaikumsalam. Ya, saya mau jawab. Ustadz Kay di mana? Di bawah atau naik ke atas? Enggak, Bahaya. di sini aja. Oh ya, silakan Ustadz Kay. Ntar kasih tahu jawaban saya. Jadi kasihan juga saudara Kristen. Saya mau jawab. Matius 12:18 kan? Ya. Benar. Itu di situ pertanyaannya siapaku dan siapa hamba. Betul Ustadz Kay. Oke, ku itu Allah, hamba itu Yesus. Masya Allah Ustadz Yang Kay. ngomong siapa? Yang ngomong siapa? Allah. Kapan? Yang penting di sini adalah kapan. Waktu Yesus selesai sholat zuhur. Karena tulisannya di situ 12:2:18. Jadi jam 12 siang lewat 18 setelah sholat zuhur. Karena sekarang zuhur jam 11:54 di Jakarta. Demikian. Masya Allah Ustadz Kay. Jadi habis sholat zuhur gini lagi. Allah lihat di situ kan 12:2:18 benar nggak? Iya. Sholat zuhur. Ustadz Kay lagi. Zuhur di sini di Jakarta 11:54. Demikian. Barakallah sehat selalu. Barakallah, Saya. subhanallah, masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Kay, sehat-sehat. Makasih banyak. Begini Ripa. Apa Ya. bang? Sebelum ada perjanjian baru Yesus ada. Kan Terus? lihat, ayat itu kan Yesaya 42. Ya. Itu nubuatan. Jadi muncullah Matius itu penggenapannya. Ayat Tergenapi. Matius itu. Tergenapi. Ada hamba itu. Ada? Siapa hamba itu? Kalau dalam konteks ini Yesus Kristus, Yesus yang Ah, dirapi. dari tadi kek bang capek-capek bolak-balik dapat putar-putar Begini ya. topiku ini bang. Udah makasih lah kalau Iya. gitu ya. Ingat tuh Dari Michael, sejak Yesus awal, sama Tuhan. Dari sejak kelahiran. Ya, Yesus- sekarang Yesus. coba Ibu Rifa buka di Yohanes 1 ayat 1. Tidak Pada tahu mulanya orang bahwa firman, Yesus firman itu adalah Allah. Allah, firman Ya, bersama Allah. itu sudah tahu. Pada Sudah. mulanya ialah firman dan Jangan firman kamu itu riba, bersama-sama dengan Satulah dulu. Iya, Jangan lagi kan gitu kamu. gantian lah, jangan dikeroyok. Iya, Masa aku perempuan sendiri dikeroyok Iya. dengan Yonatan Nandar? Iya. Jangankan kamu Riba. Wow, keren. Awalnya murid-murid Yesus saja tidak tahu itu bahwa dia Tuhan. Iya, saya tanya Makanya- dulu. Pada mulanya Makanya dia keraguan mereka Ya. waktu menyebut. mending aku Pada pacaran dari mulanya. aku nyesel masuk Yonatan Nandar nih loh. Dia telepon aku suruh masuk ke sini, mending aku pacaran dari tadi sama pacarku loh. Gini, gini Riba ya. Dari awal aja murid-murid Yesus belum tahu bahwa dia adalah Tuhan. Bang, tunggulah dulu bang. Si Mikel nih pengen ngomong dulu. Iya. Kalau Ya, Bang. bagaimana? jadi kalau kamu baca Bang, Alkitab si itu Mikel mau ngomong. harus diurutkan. Jangan langsung Si di Mikel ayat mau pertama ngomong loh Yesus mengatakan bang. hamba. Iya. Ayat terakhir Bang, si Yesus Mikel mau mengatakan ngomong. Tuhan. Iya. Jangan gitu kamu baca Alkitab, Riba. Iya, bacanya jangan setengah-setengah dong, satu kali. Bukankah di waktu Yesus naik ke sorga ada murid-muridnya ragu menyembahnya kan? Ada yang tak ragu. Jangankan kamu, orang yang dekat sama dia saja masih ada yang ragu. Itu Ripa. Sekarang iman kamu yang perlu, imanmu. Iya, benar itu. Udah orang dekat sama murid-murid Yesus yang tiap hari bersama dia makan minum. Iya. Udah ya, bertobatlah kamu. Percayalah. Udah ya. Apa Iya. kau ini? Aku lagi ngomong sama Mikel bang, sabar. Mikel. Ya, Aduh, bagaimana? Itu buka dulu itu topinya itu. Aduh, nggak mau aku. Topik kebangsaan Tuh. ini masa kau suruh buka? Mikel, Jelek tanya kalau dulu. begitu. Ih, biarinlah. Ayangku aja cinta sama aku, apa pula kau pula yang ngurusin aku? Mikel, ku tanya. Pada Kenapa mulanya kamu firman. begitu? Mikel, Bagaimana, dia. Dan? Aduh, diam dulu dang. Ngapa punya mulut kayak perempuan? Ah, dah Iya, dulu. dan bicara dong.
Diam dulu ya. Pada mulanya Firman bersama Allah ya. Firman itu adalah Allah. Firman itu jadi apa? Firman itu jadi manusia. Nah, saya manusia bukan? Nah, yang di sini yang dimaksud di Yohanes 1 itu berbicara tentang Yesus. Mana tertulis? Jangan kau menambahi firman Tuhan dalam Amsal pasal 3 nomor 5. Mana tertulis di situ Yesus? Kau nambahi firman Tuhan kau. Kita kasih lanjut saja sampai selesai. Mana tertulis kalau itu Yesus? Iya, kita Kau baca, siapa tahu dapat. Kukutuk Baca juga satu kau kali jadi kasih batu nanti loh. Bundo Loh. kutuk kau anak bundo. Anak tunggal Bapak. Kamu Aduh. ini Saya tanya, anak tunggal di Allah. situ Firman menjadi manusia. Di mana di situ dikatakan Iya. bahwa manusia itu adalah Yesus? Di mana? Itu Bacalah terus menunjukkan kepada dari awal Yesus. sampai lanjutnya dibacakan. Udah turun. Siapa yang mau turun nih? Ah, capek aku ngadepin kalian. Anak tunggal Allah itu dibaca. Bang Abed, aku mau Lanjutnya. tanya dulu. Yesus itu hamba atau bukan? Jujur. Ya dalam konteks itu hamba. Ah, ya udahlah kalau gitu. Udahlah kalau gitu memang setara aku sama Yesus ya. Aku hamba, dia hamba, setara kami. Oh enggak lah kamu. Kau nih yang serius lah, hamba atau bukan? Kan sudah saya bilang tadi sama kamu ya. Jangankan kamu. Saya tanya dulu, kalau kamu Dengar nggak bisa dulu. ngejelasin, ya udah kalau gitu kamu nggak bisa jelasin, udah ngapain kau nggak bisa jelasin pula, mau ngejelasin udah sumpreng, muslim atau non muslim? Ah Makjang, parah kali orang Kristen ini, NPD-nya minta ampun. Halo sumpreng. Kamu sehat, Sehat lah. Ayo, Yesus itu hamba Tuhan atau bukan? Ntar dulu. Kamu sama seperti Yesus berarti ya? Sama, setara. Saya menyembah Tuhan yang sama dengan Yesus. Yesus adalah hamba Tuhan, saya Sama juga hamba Muhammad? Tuhan. Sama-sama hamba Tuhan kami. Benar. Kau anak Tuhan bukan? Iya, anak Tuhan. Yesus anak Tuhan. Ya. Setara kau sama Yesus. Lu ngerti nggak sih? Kau NPD berdua. Kalian diam dulu, lu diam. berpikir tuh yang benar. Lu diam. Lu ngaku-ngaku anak Tuhan, Yesus lu bilang anak Tuhan. Sama-sama mengaku anak Tuhan lu. Sementara gue ngaku hamba Tuhan, kami merendah. Iya. Gue sama Yesus sama Tuhan lu sama-sama ngerendah. Lu ngaku-ngaku selamat tinggi sama Tuhan lu NPD. Ya kalau penulisan anak Tuannya dia A besar, kami A kecil. A besar A kecil, sejak kapan ada A besar Iya. A kecil? Kalau anak Tuhan kami konteks untuk Apa kami. definisi anak maksudnya Tuhan? Gini, dengar lu. Kalau Lu anak Tuhan bawa A konteks besar A sama kecil. kami. Diam dulu. Albert ini banyak ngomong dari tadi, entah apa A besar A kecil pula. Kalau Tuhan kami A kecil, Tuhan Yesus A besar. Sumpreng. Gua tanya sama lu jawab jujur. Lu ngaku anak Tuhan, anak apa lu? Anak Tuhan apa? Anak angkat, anak tiri, anak haram Tuhan lu? Jawab. Dari cara ngomong lu aja gua udah males jawabnya tau. Gini, mari Pak. Bukan lu Kalau males sama kami- gue. kalau Elunya kami yang nggak bisa katakan jawab. anak Aduh Tuhan. Albert. Iya, Albert, kalau diam kami dulu. katakan anak Bang Albert NPD kali loh bang. Abang tuh pengen kali didengarkan loh. A besar A kecil abang bilang di sini. Enggak, Abang gini. pengen. Oke, Enggak, saya aku nggak terangkan. butuh jawaban. Lagi nggak saya tanya abang itu dulu. Abang belajar dulu di sini. Abang NPD kali loh. Pengen kali didengarkan Kami orang nggak dibilang nanya. anak Tuhan. Aku nggak Dengar nggak nanya dulu. bang. Birahi kali abang pengen ngomong. Aku nggak nanya. Aku bilang lucu kali. Memaksa kali loh. Abang udah bilang Yesus hamba, Yesus Jangan apa kamu lagi? mute. Abang Tapi cerewet diskusi. kali. Nggak ada aku Enggak, diskusi saya sama bilang abang. anak Tuhan katakan Aku kami. nggak nanya bang, nggak nanya. Aku nanyanya Jadi sama si kenapa gue kamu tadi. kamu samakan kami Aku dengan anak nanya- Tuhan Yesus? Nggak sama-sama ngaku anak Tuhan bukan? Ya tapi anak Tuhannya konsepnya kami anak Tuhannya maksudnya mengikut Yesus, anaknya pengikut Yesus. Nah di mana itu tertulis itu? Ya kalau kami dibilang anak Tuhan, anak pengikut Yesus. Iya di mana ditulis kalau anak Tuhan yang pengikut Yesus hanya kecil? Di mana diajarkan Yesus itu? Anak yang mengikuti Tuhan membenci dunia itu maksudnya. Saya tanya di mana Yesus mengajarkan kalau anakku adalah yang ikuti firmanku maka mereka Ya disebut sebagai iyalah. anak Tuhan. Ya kamu Aduh, kok baca lah cari. iyalah. Aku pula yang nyari. Udah duduk makanya kalau kau Ya sudah punya memang ya udah kau itulah, diam. kok. Ya udah kau jangan ngomong biar aku yang nyari sendiri. Kau pula yang sibuk ngajarin tapi kau nggak bisa tunjukkan ayatnya. Aku yang kau suruh cari sendiri. Diam kau. Halo Tion. Ya, halo Kak Rifa. Apa yang mau dibahas di sini? Ya saya mau nanya.
Yesus itu hamba Tuhan bukan? Apa? Oh, Yesus itu hamba Tuhan. Wah, Yesus kayak itu bukan gini hamba lah. Hah? Tadi hamba Tuhan, Yesus- sekarang bukan. Mana yang betul ini? Makin gila lama-lama orang Kristen ini semua. Yesus itu hamba Tuhan atau bukan? Tertulisnya hamba Tuhan. Kakak Riva ini Sebentar baru, dulu ya. adik beta mau Dalam bertanya dulu kekristenan. sama sebentar. Kakak Riva tidak bertanya penjelasan tentang kekristenan. Kakak Riva cuma bertanya itu Yesus itu hamba Tuhan atau apa? Hamba Tuhan bukan? Iya, makanya aku jawab Kakak itu Riva, dalam iya. kekristenan kami Kakak itu. Riva bertanya dalam Matius pasal 12, itu Yesus hamba Tuhan atau bukan? Cuman menjawab bukan atau iya atau bukan, susah sekali rupanya. Silakan dijawab. Yesus itu dipandang sebagai anak Allah, bukan hamba Allah dalam pengertian seorang pelayan yang biasa. Oh, berarti Namun salah ini ayatnya. Alkitab juga menggambarkan Matius 12 salah berarti. ayat berapa? Aduh, lagi-lagi Bunda Gembala nunjukin ayat nih. Coba tunjukkan ayatnya. Ini. Perikop Yesus hamba Tuhan. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka lalu menyingkir dari sana. Banyak yang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semua. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah itu hambaku. Nah, siapa hamba di sini? Siapa aku di sini? Riva, kalau di Alkitab itu Abesar Albert, itu diam dulu Bang Albert. Saya lagi nanya Anda. penghormatan sama Tuhan. Oh, Allah pengen didengarkan aja lah itu kita ini loh. Diam dulu lah itu. Aku nggak nanya sama itu. Oke, anak-anak Allah biar saya tunjukkan sama kamu Aku anak-anak lagi Allah. bertanya sama si baca. Tion. Makja, ini capek. Ini dah Matius 5 ayat Ingin ku 9. teriak. Salah. Aku pengen ngomong sama si Tion, Bang. Aku pengen ngomong sama si Tion, Bang. Bang, aku pengen ngomong sama si Tion. Bukan sama Abang ya. Sabar dulu ya. Oke, saya Ya, lanjut, saya Tion. udah kasih tahu. Bang, saya lagi pengen ngomong sama Tion. Ya, Tion, saya mau ngomong sama kamu dulu, Tion. Kamu jawab itu. Itu dalam Matius pasal 12 nomor 18 itu siapa? Kata Riva tadi mengerti kah bacaan yang tadi itu? Saya tidak mengerti, makanya saya bertanya sama Ngana. Ngana saya tanya karena saya tidak mengerti. Ngana bilang itu hamba Tuhan tapi Iya, Tuhan. Macam mana bisa beta kalau- mengerti? Ngana tidak menjelaskan. Beta mau bertanya itu. Itu dalam Matius pasal 12 dikatakan bahwa Yesus hamba Tuhan. Mana yang betul? Dia hamba Tuhan atau Tuhan itu sendiri? Coba tunjukkan ayatnya bahwa yang Tadi dikatakan beta bahwa sudah Yesus tunjukkan, adalah Ngana tidak Tuhan. tengok. Ngana ini memang menghina beta sekali ya. Di situ tadi tidak ada tidak Beta di dibilang sini bahwa sudah Yesus itu tunjukkan hamba Tuhan. perikop. Itu perikopnya memang bukan ayat tapi Coba itu tunjukkan. perikop. Beta ini sudah tunjukkan sama Ngana di pojok-pojok. Ya, Ai. perikop Aduh, sama diam ayat. dulu kau. Diam dulu kau itu. Itu diam dulu kau itu. Lah. Itu diam dulu kau itu. Kamu kira Tuhan itu Jangan sama coba, bahas dulu. Itu Iya. diam dulu itu. Alah. Diam dulu itu. Ngana bilang ini hamba Tuhan atau bukan? Ngana jawab dulu jujur. Beta tanya ini, Yesus ini hamba Tuhan atau Tuhan? Ngana jawab jujur dulu. Jangan-jangan Ngana ini bukan Kristen. Jangan-jangan Ngana ini kejawen. Tuhan. Benar. Diam dulu itu. Ya sudah. Kau sudah jawab sudah. Nah, silakan Tion. Jawab Tion. Ya. Coba jelaskan dulu. Kok saya pula yang Ya. menjelaskan? Kalian Kristen. Saya bertanya, kok kalian minta menjelaskan dari saya? Lucu kalian ini. Kedagingannya itu hamba Tuhan. Coba tunjukkan lagi Apalah mana yang kedagingan ini. Hantu belau kau Tion, capek aku Kau kira tengok sendiri. Tuhan itu daging. Kau kira Tuhan itu daging. Pencipta itu Albert, daging. diamlah Albert. Kau NPD kali kau Albert, nggak mau didengarkan tapi pengen didengarkan Albert. Tion, jawab Tion. Matius pasal 12 kau buka. Nih, parah kan. Albert turunlah Albert. Ku kasih kesempatan kau di sini. Malas aku lu itu. Bisa kok diam? Jangan dulu. Diam Tapi aja. Ya udah diam ada itu ya. memberi pertanyaan yang kakak nggak mengerti. Matius 12 nomor 18 kau baca dulu Tion. Ai maknya. Percuma lah sekolah tinggi-tinggi kayak gini ya. Kakak saya yang jelasin. Biar saya yang kasih lurus Loh, nanti. kok saya Kakak yang jelaskan? kasih jelaskan biar saya yang Oh, kasih bilang lurus. lah kalau mau belajar sama Maksudnya saya. kakak yang kasih Bayar dulu yaudah bayar perpuluhan dulu ya. Bukan Masukkan dulu.
Oke. Ini memang Islam ini. Minta terus saja minta. Itu bercanda, kau pun baper. Emangnya aku kayak pendeta kau minta perpuluhan? Memang kau akui berarti perpuluhan memangnya minta ya? juga begitu. Enggak, tunggu. Berarti kau akui kalau pendeta minta perpuluhan itu pendeta minta ya? Bagus. Aku sudah syukur kau mengakui itu. Lah, diam. Di sini perikopnya adalah Yesus hamba Tuhan. Di sini Yesus itu mengetahui maksud mereka lalu menyingkir. Yesus tuh pergi. Karena ada maksud orang-orang Farisi di situ ingin melakukan kejahatan sama Yesus. Kau dengar baik-baik. Di mana tertulis di ayat sebelumnya? Di mana di ayat ke-14? Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Nah, Yesus tahu ini. Yesus sadar kalau dia akan dibunuh. Maka dia menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti Yesus, banyak orang ngikutin Yesus, dan dia menyembuhkan. Karena dia banyak menyembuhkan orang banyak ngikutin dia. Dan dengan keras dia melarang memberitahukan, jangan kasih tahu siapa saya. Dia nggak mau orang tahu siapa dia. Ya, nah, siapa Yesus ini sebenarnya? Kenapa dia tidak mau memberitahukan? Karena dia itu sudah dinubuatkan. Kedatangan Yesus sudah dinubuatkan. Paham? Sampai sini sudah jelas kau? Bunda Gembala sudah jelaskan. Ngerti anak bunda, anak domba, anak Teos? Ngerti? Nah, di sini dikatakan bahwa Yesus itu tidak mau orang tahu siapa dia. Siapakah dia? Dia ternyata sudah dinubuatkan oleh kitab Yesaya. Apa nubuatannya? Kau buka Yesaya pasal ke-42 nomor 1 sampai 4. Iya, itu kan karena Yesus itu Diamlah sebagai dulu, hamba kau tadi Tuhan. minta bertanya, aku jelaskan, kau pula memotong. Kukutuk juga, kau jadi batu giling nanti. Belum kubacakan Yesaya pasal 42. Kau baca baik-baik Yesaya itu. Apa di dalam kitab Yesaya? Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku di atasnya. Mari kita bedah satu-satu. Lihat, itu hambaku. Pertama, dia hamba. Kedua, orang pilihanku. Kedua, dia orang. Ketiga, roh Tuhan ada pada dirinya. Apakah maksud roh Tuhan ini dia kesurupan roh Tuhan? Bukan. Karena Paulus juga berkata, roh Tuhan juga ada dalam diriku. Bahkan nabi-nabi itu juga ada roh yang datang dari Tuhan. Jadi apa maksudnya? Maksudnya adalah Yesus ini adalah orang yang hamba Tuhan, yang memiliki roh ciptaan Tuhan, yang dimana roh itu adalah kebenaran. Bukan berarti roh Tuhan itu terbagi-bagi masuk ke dalam badan Yesus. Seolah-olah kau mau mengatakan bahwa Yesus adalah manusia yang kesurupan Tuhan. Nah, jadi nubuatan ini digenapi dalam kitab Matius. Maka datanglah si hamba ini. Siapa hamba ini? Yesus. Maka pertanyaanku sekarang, kau jawab jujur, Tion. Yesus hamba atau bukan? Parahin orang Kristen ini. Kayak gitu pun harus jelasin. Yesus itu dipandang sebagai hamba karena dia sebagai anak Allah, bukan hamba Allah. Oh, Mak Jang. Tadi kau sudah baca nubuatan bahwa Yesaya menubuatkan akan ada hamba Tuhan. Tertulis di situ, itulah hambaku yang kepadanya aku berkenan. Tergenapi nggak nubuatan itu? Muncul nggak hamba itu? Memang agak lain anak-anak Teos ini. Udah diam. Asik nih yang lain. Udah. Nggak usah, aku nggak mau dengerin kau. Kau ngomong apa dari tadi? Diam dulu kau di situ. Sekali aja. Saya lagi nggak mau dengerin kau, Bang. Nanti kalau aku enggak, Uni, gini satu. Duh, Ya. udahlah, pengen kali kau didengarkan. Bang, apa, Bang? Gini, di saat Yesus dibaptis, bagaimana itu? Nah, ada suara dari langit. Jadi mana Tuhan sebenarnya? Jadi kamu bingung nanti kan? Loh, kok saya yang bingung? Saya nggak bingung. Kalau Ya, Tuhan yang sama berkata kayak gitu. bahwa inilah dia, kepadanya aku berkenan, artinya apa? Memang Itulah Yesus sama Tritunggal Tuhan. itu. Itulah Tritunggal itu. Pada pula ini, aku nggak lagi bahas Gini. Tritunggal loh. Kok Tritunggal? Yang ada Tritunggal Iya. dalam kita mau Tritunggal pula. Bukan Aku nggak mengatakan jumlah. Yaudah. tapi Apa David? Yaudah, apa kebagaimanaan definisi? Allah itu Kok kebagaimanaan Allah. jumlah pula, bukan Itu bukan jelas-jelas. menyatakan jumlah. Udah capek aku ngomong sama kau, Albert. Capek aku, serius. Suaraku lagi serak. Nggak ada waktu aku ngelayanin kau. Aku cuman mau tahu kalian tuh jujur atau enggak, Yesus sama atau bukan, itu aja. Ribet kali pun kalian. Karena ada Tritunggal, nggak ada Tritunggal.
Halo Jus, JST, Muslim non Muslim. Ini lagi model nggak bisa pacaran teman-teman ya, menggila di Komal. Saya tanya sama kau dulu JST, Yesus itu hamba Tuhan atau bukan? Kau Islam atau Kristen? Albert diam dulu lah Pak Albert. Ulang dulu Om ya, Ripa. Apa gila Om? Tobatlah Diam. kamu. Kau bertobat Om, menyembah hamba Tuhan kau Om. Kami Tuhan kami sama Yesus. Kau Tuhanmu hamba. Udah Om, hati-hati kau Om ya. Hati-hati kau lompat ke bawah ya Om. Belajar lagi nah. Kau yang belajar, Tuhan kau hamba, Tuhanku Tuhan. Kau menuhankan hamba. Berakhir sudah diskusi dan debat Unirfa yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.